Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila, salam Indonesia. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga anak-anak semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Anak-anak yang berbahagia, di video kali ini Bu Aziza akan membahas materi mengenai kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Silahkan anak-anak semuanya untuk menyimak video berikut ini ya. Pembahasan yang pertama yaitu apa itu Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar tertulis yang ada di Indonesia dan hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Apa anak-anak sudah tahu tata urutan perundangan yang ada di Indonesia? Nah, tata urutan peraturan perundangan yang ada di Indonesia yang pertama sudah pasti yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua yaitu ada TAP MPR. Perlu anak-anak ketahui bahwa saat ini lembaga MPR sudah tidak mengeluarkan produk hukum lagi. Karena apa? Karena MPR sudah tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara. Namun, untuk menghargai produk hukum yang telah dibuat oleh MPR sebelumnya, akhirnya TAP MPR tetap masuk dalam tata urutan peraturan perundangan. Nah, yang selanjutnya yang nomor 3 yaitu Undang-Undang garis miring Perpu. Nah, undang-undang atau perpu ini memiliki kedudukan yang sama. Hanya saja perpu dibuat dalam keadaan genting ketika DPR tidak bisa membuat undang-undang dalam waktu yang sudah ditentukan, maka Presiden akan mengeluarkan perpu. Nah, perpu ini nanti jika disetujui oleh DPR akan menjadi undang-undang. Tetapi jika tidak disetujui, maka perpu itu akan dicabut. Nah, yang selanjutnya, yang keempat yaitu PP, dan yang kelima yaitu peraturan presiden, yang keenam peraturan daerah provinsi, dan yang terakhir atau yang ketujuh yaitu peraturan daerah kabupaten atau kota. Perlu anak-anak ketahui bahwa semua peraturan di bawah undang-undang tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Jika ada yang bertentangan, maka akan diuji materi oleh Mahkamah Agung. Dan undang-undang tidak boleh ada yang bertentangan dengan undang-undang dasar. Jika ada undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang dasar, maka akan diuji materi oleh Mahkamah Konstitusi. Pembahasan yang kedua yaitu sistematika Undang-Undang Dasar 1945. Nah, Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen dan sesudah amandemen mengalami perbedaan. Yang pertama, Ibu akan bahas yaitu sebelum amandemen, sistematika Undang-Undang Dasar yaitu terdiri dari pembukaan, yang kedua ada batang tubuh, dan yang ketiga ada penjelasan. Sedangkan sistematika Undang-Undang Dasar 1945 sesudah amandemen yang pertama yaitu pembukaan dan yang kedua yaitu pasal-pasal. Pembahasan yang ketiga yaitu mengenai kedudukan pembukaan. Kedudukan pembukaan terdiri dari dua, yang pertama yaitu merupakan kaidah yang fundamental. Artinya bahwa pembukaan tidak bisa diubah atau diganti walaupun Indonesia sudah melakukan 4 kali amandemen, namun yang direvisi hanyalah pasal-pasal saja, sedangkan pembukaannya tetap. Mengubah pembukaan sama saja artinya dengan membubarkan negara. Nah, yang kedua yaitu pembukaan tidak bisa dipisahkan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Mengapa pembukaan disebut sebagai kaidah yang fundamental seperti yang sudah Ibu jelaskan di poin pertama? Itu karena pembukaan memenuhi syarat. Syarat yang pertama bahwa pembukaan dibentuk oleh pendiri negara. Yang kedua, memuat falsafah negara yaitu Pancasila, asas politik yaitu kedaulatan rakyat dan tujuan negara. Dan yang ketiga yaitu pembukaan menentukan adanya Undang-Undang Dasar 1945. Nilai-nilai yang terkandung di dalam pembukaan, bahwa dalam pembukaan mengandung dua nilai yaitu nilai universal dan nilai lestari. Apa sih nilai universal dan nilai lestari itu?
Nilai universal itu berarti bahwa pembukaan mengandung nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa-bangsa beradab di dunia. Mengapa demikian? Karena di dalam pembukaan mengandung penghargaan terhadap hak asasi manusia. Sedangkan pengertian dari nilai lestari maksudnya adalah pembukaan mampu menampung dinamika masyarakat. Poin selanjutnya yaitu mengenai hubungan pembukaan dengan proklamasi. Bagaimana hubungan pembukaan dengan proklamasi? Ibu akan sampaikan bahwa isi dari proklamasi itu ada dua hal, yaitu tentang pernyataan kemerdekaan dan hal-hal yang harus dilakukan. Nah, pembukaan juga mengandung dua hal. Yang pertama yaitu pernyataan kemerdekaan yang terdapat di alinea pertama, kedua, dan ketiga. Yang kedua yaitu mengandung makna arah pertanggungjawaban terhadap pernyataan kemerdekaan. Ini tercantum di dalam alinea keempat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan proklamasi dengan pembukaan yaitu pembukaan sebagai amanat dari proklamasi kemerdekaan. Pembahasan yang terakhir yaitu mengenai makna pembukaan. Masing-masing alinea dalam pembukaan memiliki makna tersendiri. Yang pertama, alinea pertama, yaitu memuat dalil objektif dan dalil subjektif. Dalil objektif mengandung makna bahwa penjajahan di dunia harus dihapuskan. Sedangkan dalil subjektif mengandung makna bahwa partisipasi masyarakat Indonesia untuk terbebas dari belenggu penjajahan. Selanjutnya, makna alinea kedua mengandung makna tentang perjuangan bangsa dalam meraih kemerdekaan. Dan alinea ketiga mengandung motivasi spiritual bahwa bangsa Indonesia mempercayai adanya campur tangan Tuhan dalam kemerdekaan. Yang terakhir, alinea keempat mengandung prinsip-prinsip negara, bahwa prinsip-prinsip negara itu yaitu ada tujuan negara, bentuk negara, dan dasar negara atau Pancasila. Nah, itu saja materi yang dapat Bu Aziza sampaikan kepada anak-anak semuanya mengenai kedudukan dan makna Undang-Undang Dasar 1945. Semoga materi yang Ibu sampaikan bisa anak-anak pahami dan tentunya bisa bermanfaat untuk kita semua. Semangat untuk belajar dan tetap menjaga kesehatan. Saya Ibu akhiri. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.